Katanya sih MacBook itu nggak cocok buat ngegame. Tapi emang bener ya? Ini kan udah pakai prosesor M1. Gimana kalau kita cobain aja? Hai, gue Fatur. Dan kali ini gue pengen bikin nyoba konten yang enteng-enteng, yaitu gaming. Sekalian sama gue nyobain kamera baru. Ini, yang lagi gue pakai syuting nih. Sesuai judulnya, gue pengen nyobain ngegame pakai MacBook Air M1 yang udah gue pakai hampir setengah tahun ini. Ini adalah MacBook Air M1 yang base model, atau spesifikasi yang paling rendah dengan prosesor M1 biasa, bukan yang Pro ataupun Max. Dengan memori atau RAM 8GB dan storage 256GB. Gue juga udah bikin reviewnya, kalau kalian belum nonton bisa klik link di sini, atau nanti gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Alasannya gue bikin video ini sih simple, karena M1 ini katanya adalah salah satu chip yang performanya luar biasa. Sempat jadi perbincangan waktu rilis di tahun 2020 lalu. Ada yang bilang revolusioner lah, apalah, powerful, kayak gitu-gitu. Salah satu yang jadi fitur andalannya adalah selain dia punya power gede, dia juga punya efisiensi yang tinggi. Dan gue pengen tahu apakah dengan M1 ini Mac akan jadi sebuah mesin yang cocok dan pantas untuk diajak ngegame. Gue akan ngetes pakai 4 game yang udah gue install di laptop ini. Yang pertama yang paling enteng dulu yaitu Stardew Valley, terus ada juga Tomb Raider, agak berat dikit, terus City Skyline, dan terakhir ada Planet Coaster. Ini gue urutin sesuai minimum speknya di Steam yang nanti gue liatin juga waktu gue jelasin. So, langsung aja kita cobain seberapa kenceng sih si MacBook Air M1 ini. Let's go! Buat kalian penggemar Harvest Moon, pasti udah nggak asing lagi sama game satu ini, Stardew Valley. Menurut gue ini adalah next gen farming game yang jadi favorit gue saat ini. Di game ini kalian bisa berkebun, mancing, mining, interaksi sama warga, menikah, punya anak, dan sebagainya. Just like Harvest Moon yang kita mainin waktu zaman SD dulu. Kerennya, ini adalah game indie yang dibikin sama satu orang doang, yaitu Eric Baron atau sering juga dikenal Concerned Ape. Sebenarnya gue ngetes game ini cuman karena suka aja sih. Soalnya gue juga yakin ini game pasti bisa jalan di laptop kentang sekalipun. Dan terbukti game ini bisa jalan 60 fps, 100% works di MacBook Air M1 yang berarti game ini kompatibel juga sama prosesor ARM. Game kedua, yaitu Tomb Raider. Ini bukan yang versi Shadow of Tomb Raider yang banyak direview orang, tapi versi Tomb Raider yang sebelumnya rilis di tahun 2013. Gue mainin game ini di resolusi 2K atau 2560-1600. Meskipun lebih enteng dari Shadow of Tomb Raider, tapi bagi gue ini tetap game yang lumayan berat. Karena dia 3D-nya udah rapi juga, ada special effect kayak hujan, lighting-nya juga udah oke, dan action-nya lumayan kompleks. Selama gue mainin, jarang banget nge-crash ataupun nge-lag. Meskipun suhu CPU-nya kalian bisa lihat sendiri, ini harusnya CPU-nya udah throttling sih. Dengan settingan hampir rata kanan, gue masih bisa mainin game ini di 20-40 fps, yang mana menurut gue adalah batas minimum sebuah game enak dimainin. Bisa gue bilang kalau Tomb Raider dengan spek yang menengah ke atas ini bisa jalan di MacBook Air M1 tanpa masalah. Sekarang kita nyobain game ketiga, yaitu City Skylines. Ini adalah game untuk membangun negeri, membangun kota maksudnya. Salah satu game yang populer di komunitas City Planner atau perencanaan wilayah dan kota. Gue mainin game ini di resolusi 2048 sekian pixel dan settingan lainnya default. Pertama gue akan coba kasih lihat kota yang masih awal, jadi belum banyak bangunan dan ngeloadnya masih lancar. Gue coba ngebangun jalanan dan bangunan dan ternyata dia stabil di 20-30 fps. Terus gue coba turunin resolusi ke 1650 sekian pixel. Resolusi yang nggak lazim banget sih kayaknya. Lalu gue coba ngebuka kota yang udah agak berkembang. Dan ternyata dia ada penurunan performa. Meskipun resolusi udah turun, tapi ternyata FPS cuman bisa di 15-30 frame per second. Yang sebenarnya nggak terlalu ngaruh juga sih ke gameplay sebuah game simulasi kayak gini.
Kesimpulannya, City Skylines ini masih bisa lancar dimainin di MacBook Air M1 ini dengan syarat harus nemu settingan yang pas, nggak bisa mentok rata kanan. Game keempat, Planet Coaster. Masih mirip sama game sebelumnya, bedanya di sini kita membangun taman bermain. Kita bisa bikin roller coaster, wahana macam-macam kayak di Ancol gitu. Gue mainin game ini di resolusi Full HD atau 1920x1080, settingannya medium. Sebenarnya gue belum lama sih mainin ini, cuman karena gue suka model game simulasi dan kalau dilihat dari speknya ini termasuk game yang lumayan berat. Jadinya gue masukin aja di video kali ini. Dan ternyata game ini bisa dimainin di angka sekitar 30-40 fps dengan settingan medium yang berarti lolos tes. Oke, sampai juga kita di kesimpulan soal apakah MacBook Air M1 ini worth it buat gaming. Jawaban singkat gue sih, no. Alasannya, belum banyak franchise game gede kayak GTA 5, Assassin's Creed, ataupun Elder Scrolls Skyrim yang itu bisa jalan di Mac secara native. Bisanya cuman pakai emulator, kayak Bootcamp, yang sayangnya itu cuman jalan di Mac berbasis Intel. Kalau buat MacBook M1 ini, nggak bisa cuy. Satu-satunya pilihan saat ini cuman pakai Parallels, yang itu paling murah, kita harus bayar 79,99 US dollar dulu, terus install Windows-nya dulu, baru bisa kita mainin game itu tadi. Itu pun dia modelnya virtual machine, yang artinya kita nggak bisa maksimalin performa dari si M1 ini. Kayak misalnya maksimum RAM yang bisa dipakai itu cuma 4 GB dan prosesor yang dipakai itu cuma 4 core dan sebagainya. Atau kalau kalian tahu ada emulator yang lebih bagus, bisa aja komen di bawah. Intinya sih, bisa aja sebenarnya kita main game di MacBook Air M1 ini. Cuman ya terbatas banget cuy. Dan keterbatasan itu sebenarnya soal kompatibilitas. Kalau soal mesinnya sebenarnya itu dia udah di atas rata-rata. Skor Cinebench-nya aja itu setara sama Core i7 Gen 11. M1 ini emang bukan didesain buat gaming. Dan gua pun punya ini juga lebih kepake buat produktivitas kayak ngedit video, desain, dan sebagainya. Yang mana chip M1 ini udah lebih dari cukup buat aktivitas produktif kayak itu tadi. Jadi gimana menurut kalian? Apakah ini worth it buat gaming? Dan mungkin game apa lagi yang harus gue coba di MacBook Air M1 ini? Tulis saja komentar kalian di bawah. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan kalau nggak suka dislike aja juga nggak apa-apa sih. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Gue Fatur, dan see you on the next video. Bagus kan ya kameranya? Ya bagus lah.